Saudara, saya masih meneruskan tentang identitas, true identitas. Saya mau lebih dasar daripada apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Cherry, saudara, tapi lebih dasar lagi, saudara ya. Mari kita lihat. Saudara, yang pertama, bukan kata orang. Ya. Hari itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, Yeremia, Nabi. Dan Yesus berkata, katamu siapa aku? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya tidak peduli, saudara ya, kata orang tentang saya. Kalau saudara buka Facebook dan coba ketik ya, Iin Cipto itu, maka saudara yang keluar itu mengerikan, saudara. Saudara, dia bisa bilang sesat apapun, itu kata orang. Saudara, ada orang-orang yang selalu berkata Ibu Iin marah-marah terus. Ada orang yang berkata Ibu Iin itu ya sombongnya minta ampun. Saudara, itu kata orang. Tapi saya tidak pernah, saudara, hidup dari kata orang. Saya hidup dari kata Tuhan. Dalam hidupmu, terutama di sini banyak sekali anak-anak muda, saudara full timer, akan ada banyak kata orang yang selalu mencoba mengecilkan saudara, mencoba menghentikan saudara, mencoba membelokkan saudara. Saudara, hari itu, saudara ya, ini cuma contoh ya. Saya pertama kali, saudara, melihat Samuel, dan saya tahu karena Tuhan dengar, saya dengar langsung. Tuhan bilang begini, dia imam dan raja. Saudara, itu pertama kali saya, saudara, melihat Pak Samuel. Kemudian yang kedua, Tuhan bilang dia abdi dalam, saudara. Dan hari itu saya bilang, wow, wih keren banget. Saudara, karena saya tahu arti imam itu udah panjang, saudara ya. Raja panjang, saudara ya. Abdi dalam, wah panjang itu, saudara. Itu keren banget. Itu 3 aja udah, saudara ya. Kalau Pak Samuel mencapai puncak dari 3 ini aja sudah sangat luar biasa. Belum tambah-tambah yang lain, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu saya jadi mulai tanya-tanya. Saya itu kalau ada, saya mulai kata orang, ya saya juga iseng aja pengen tahu. Jadi saya mulai tanya beberapa orang, saya bilang, itu siapa? Saya bilang. Saudara, dan orang mulai bilang, oh dia pemalu banget. Dia penakut. Saudara, dan orang mulai berkata lagi, aduh dia itu ya, lari dari tanggung jawab. Saudara, harusnya dia jadi pendeta gembala di Papua. Dia malah pergi ke Mahanaim. Saudara, bayangkan kata orangnya sangat berbeda dengan kata Tuhan. Saudara bisa mengerti? Ya. Hari ini saya tidak peduli kata orang tentang saudara. Saudara bisa dikatakan brengsek. Ini anak paling nakal. Saudara, ini bawa sial. Ini anak pezina. Saudara, sekali lagi, destiny bukan kata orang, tapi kata Tuhan tentang kau. Coba saudara, karena itu tadi saya ajak saudara nyanyi. Show me your face dan show me your grace. Saya berharap 2 minggu ini setiap saudara tanya dengan berkata, katamu siapa aku? Saudara, mungkin orang berkata Agung, yang sekarang Yeskiel. Kata orang dulu penyembah berhala dari gereja setan. Tapi itu kata orang. Mungkin Tuhan bilang kau raja dan imam. Saudara, yang lain Tuhan bilang, engkau pahlawanku, engkau pembawa lawatan. Apakah Daud tidak menginginkan Absalom jadi besar? Sangat.
Apakah Salomo tidak pengen Rehabeam, anak sulungnya, mewarisi semua hikmatnya? Sangat. Apakah Tuhan gak pengen untuk Rehabeam menjadi Salomo kedua yang lebih dahsyat? Pengen gak kira-kira? Tuhan pengen. Tapi respon Rehabeam menentukan. Saudara, kemarin Joshua bahas Ronaldo, saya bahas Beckham. Ya, saudara, saya menonton saudara itunya Beckham, riwayatnya Beckham. Saudara, dia tuh lagi main bola sama anaknya. Terus kemudian saudara, orang datang tanya, Beckham, apakah anakmu itu masuk klub bola? Dia bilang, saya masukin klub bola dari usia 2 tahun. Jadi anaknya Beckham itu dimasukin klub bola dari 2 tahun. Terus ditanya nih anaknya, kamu pengen jadi apa? Dia jawab, saya pengen jadi Beckham yang lebih hebat, katanya. Saudara, terus terpisah tuh ya dari situ. Ditanya nih Beckhamnya, menurut kamu apakah anakmu bisa jadi Beckham yang lebih hebat? Dan dia tertawa, saudara. Dia bilang, saya ini kalau melihat sekarang, menurut saya tidak mungkin dia bahkan jadi pemain bola profesional. Saudara bayangin, ini Beckham bilang gini, saya ngelihat anak saya, tidak mungkin dia jadi pemain bola profesional. Terus orang nanya, lu kenapa? Dia bilang, kalau saya suruh dia tendang 100 kali, 10 kali dia sudah nangis. Dan dia minta makan. Dan terus orang bilang, terus kamu turutin. Nah, itu masalahnya. Saya tidak bisa memaksa dia, katanya. Saya kasihan sama dia. Ujungnya saya kasih dia makan, katanya. Saudara, jadi saudara tahu, bahkan Beckham begini, saya pribadi sudah menyerah. Saya rasa dia tidak mungkin jadi pemain bola profesional. Saudara bayangkan. Dan kalau sudah berkata, Bu, apakah Tuhan seperti itu? Ya. Apakah Tuhan seperti Beckham? Ya. Saudara, walaupun destiny-nya, misalnya nih, Destiny Berta, penginjil yang akan membawa ribuan anak jalanan mengenal Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan mau paksa, reaksinya sedikit sakit, marah, Tuhan mundur. Kemudian ketika Tuhan bilang, nah single aja, bukan yang ini ya, yang lain. Karena dengan single kamu gaspol. Tiap hari ngerengeknya gini, jodoh Tuhan, jodoh, jodoh. Alkitab berkata dia akan memberi apa yang kau diinginkan hatimu. Akhirnya kayak Beckham, baru 10 kali nendang dikasih burger. Walaupun dalam hati dia geleng-geleng kepala dan berkata, tidak mungkin nak. Saudara, Beckham itu sampai membawa anaknya tes DNA, saudara, dan ngecek postur tubuh. Dan orang bilang begini, bisa. Jadi DNA itu ada yang membuat saudara bahwa engkau bisa lari cepat. Engkau bisa, saudara ya, untuk mengambil dan merubah energi menjadi, saudara ya, kekuatan. Tapi ada yang tubuhnya slow pembakarannya. Membuat kalau lari tidak ada tenaga. Saudara, itu ada, saudara. Walaupun bisa dengan latihan. Tetapi kalau sudah DNA jauh lebih baik. Saudara, DNA anaknya bisa menjadi sangat ajaib. Tapi respon harian tetap menentukan.
Terus saudara bilang, Bu, kenapa Tuhan tidak paksa? Lah kalau dipaksa kepahitan, bunuh diri apa tidak tambah masalah? Saudara bilang begini, orang bilang, kenapa Bapak tidak paksa? Tidak mungkin saya paksa dia. Seluruh selnya adalah berteriak kenyamanan, mobil, kemewahan, sosmed, dan bukan sepak bola. Walaupun di mulutnya bilang mau jadi Beckham yang lebih baik. Berapa banyak di sini kalau ditanya, saudara mau mewarisi? Ini yang simpel aja ya. Nanti tolong banyak di-cut, saya tidak mau ini khotbah terlalu keluar karena terlalu vulgar menurut saya. Berapa banyak saudara bilang ini, siapa mau mewarisi Bu Iin? Angkat tangan. Tuh kan, Bu Cherry sekarang angkat tangan. Pak Ferry. Tapi kalau saudara harus jalan dari rumah ke rumah, saudara ya, di usia 9 tahun, untuk ambil anak, bawa pelayanan. Karena bahkan saudara tidak punya uang. Saudara, untuk naik beca aja tidak punya uang. Saudara, jadi saya memuridkan umur 9 tahun. Saya dari rumah ke rumah jemputin saudara dan bawa ke gereja. Dan kalau saudara harus melewati, saudara, pendidikan sekeras saya, hanya karena nyentuh ekor ikan, saudara 40 hari 40 malam disiksa iblis. Saudara, hari itu ketika saya nyentuh ikan di pesugihan, saudara saya pulang panas, saya tahu masalah besar saya. Saudara, dan tiba-tiba saudara saya koma. Kelihatannya badan saya tergeletak. Kalau menurut dokter, saudara saya kena meningitis. Saudara, tapi saudara tahu 40 malam itu apa yang saya alami 40 hari. Saudara, badan ini ya dicabik-cabik sama puluhan hewan dan iblis. Saudara, saya lihat cakar iblis gini, narik ini. Saudara, semua daging gede. Sakitnya kerasa, sangat. Saya cari. Dalam waktu 5 menit itu daging balik lagi. Dan penyiksaan itu balik lagi. Yang satu gigit saya sini. Saya lari, saya teriak, Tuhan, Tuhan. 40 hari. Ketika terakhir setelah 40 hari saya lihat jalan terang, saya lihat Yesus. Dan dia berkata, jangan pernah main-main dengan iblis. Seharusnya engkau pulang. Tapi ingat, mulai hari ini turun dan jadikan hidupmu tiap langkah milik Kristus, pembawa kemuliaan, pembawa kabar. Saudara, hari itu saya sempat bilang, kenapa engkau biarkan sampai 40 hari? Tuhan bilang supaya kamu tahu betapa jahatnya iblis. Dan mulai hari ini Tuhan bilang, aku buat peperangan besar antara engkau dan iblis. Sampai engkau lihat surga memeluk bumi dan kau sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan keluar dari gerejaku. Tapi kalau saudara yang mengalami itu, bisakah saudara bersyukur? Atau saudara akan memilih kecewa dan marah? Pendidikan saya umur 3 tahun. Saudara. Saudara 1 tahun sakit kanker. Sakitnya minta ampun. Dan setiap kali sakit saya cuma bisa teriak, Bapak terima kasih. Saudara pengen mewarisi saya. Ini saya ngomong terang-terangan. Tapi baru putus cinta aja,
Saudara bilang gini, saya nggak mau Tuhan-Tuhanan, saya putus cinta. Bagaimana Tuhan bisa memaksamu, nak? Saudara bilang saudara mau jadi besar. Saudara, saya ini diomongin sedunia. Dan ada orang yang baru diomongin 3-4 orang. Ah, kamu lebay. Ya, kamu pejilat. Kamu kan cuma ngejar supaya dicintai orang-orang pemimpin. Saudara tuh bilang, ya udah, kalau gitu mulai sekarang saya berlagak, ya, tidak mau saudara taat, saya mau ikut nakal supaya saya diterima teman-teman. Kalau ketika saudara, ya, saudara, hari itu Tuhan bawa saya, saudara, ke Belanda. Dan seluruh Belanda hari itu, saudara, mengalami kesuaman rohani. Gereja gede-gede isinya cuma 3-4 orang. Oma-oma lagi. Saudara, saya ikut namanya Perki. Perki itu persatuan saudara Kristen di Eropa. Saudara, isinya apa? Ngerokok. Ngobrolin politik. Saudara, dan hari itu begitu saya bilang, yuk kita doa. Saudara, saya dianggap aneh, diomongin orang. Saudara, diketawain. Tapi saya mengambil keputusan, saya mulai doa jam 4 pagi. Saudara, persekutuan pertama di Belanda ya yang saya buat adalah persekutuan doa jam 4 pagi. Saudara, setiap hari Sabtu. Dan kalau saudara tanya berapa orangnya? 4 orang. Kadang-kadang 2 orang. Sampai kemudian bertumbuh jadi 10 orang. Sampai kemudian bertumbuh jadi 300 orang. Sampai jadi ribuan. Tapi diawali lebih dari 1 tahun. Cuma 4 orang. Kadang-kadang 2 orang. Dan saya setiap pagi harus jalan kaki. Kalau di musim dingin itu minus 20. Karena tidak ada bus sama sekali yang lewat. Menjemput teman-teman yang mau. Supaya kita bisa bareng-bareng berdoa. Saya bersyukur dulu belum ada Zoom. Kalau ada Zoom pasti Bu Iin memilih Zoom. Sehingga tidak usah jalan kaki dan menjemput teman-teman, saudara. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Kalau saudara di tempat saya, bolehkah Tuhan tetap memaksamu? Atau apakah engkau berhenti marah, kecewa, dan menyerah? Yang tadi disaksikan Bu Jerry, destinimu sangat mulia. Tapi apakah engkau menghargai itu? Saya menghargai destiny saya. Saya menyukai Iin. Impossible is nothing. Walaupun seumur hidup saya menghadapi kemustahilan dan kemustahilan. Oh, saya suka itu. Saya suka pemaksaan Tuhan. Saya bangga dengan setiap luka di hati saya, di hidup saya. Yang saya rubah itu jadi mezbah. Bahkan setiap kali saya mulai menjadi biasa, saya akan teriak, silahkan ambil pedangmu, tembusi lagi hatiku. Karena aku tidak pernah mau tawar. Biarkan hatiku ini terus mengeluarkan cinta dan darah untuk destiny. Tapi seberapa banyak pagi ini Tuhan boleh memaksamu? Seberapa banyak Tuhan boleh berperkara
menembusi hidupmu untuk membawa saudara ke puncak destiny. Saudara, mari kita lanjutkan. Sekali lagi di tengahnya dengarkan khotbah Bu Cherry ya. Saya ngomong keputusan awal. Dan keputusan itu, bolehkah Tuhan saudara membawa, memaksa sampai puncak destiny. Saudara lihat bagaimana iblis sangat ingin membelokkan. Dan saya bahas sedikit, saya berharap saudara menangkap. Saudara, Tuhan memberi nama Daniel yang artinya adalah Elohim, ya, adalah hakimku. Saudara, itu artinya begini, Daniel akan dilatih Tuhan hidup benar-benar jadi hakim dan membawa keputusan Tuhan. Saudara, tapi iblis ya memberi dia nama Belsasar, yang artinya apa? Dewa akan melindungimu, nyaman, dan kamu tidak usah ngapa-ngapain, hidupmu enak. Saudara bayangkan, kalau saudara jadi Daniel, saudara pilih yang mana? Mungkin kalau saudara bilang gini, Bu, maksudnya apa? Satu sisi, ya. Hari itu, ini supaya jelas saja. Saya ini persis kayak Daniel, saudara ya, tapi dalam versi lain. Tuhan bilang, destinimu membawa lawatan jadi panglima. Sudah yang pertama kali disodorkan iblis, saya selalu cerita, pria konglomerat, gantengnya minta ampun. Saudara, saya jalan aja gak boleh. Saudara, kalau dia lagi datang, dia dari Hawaii datang jemput saya. Saudara, dia akan sewakan mobil. Itu enggak tahu saudara, mobil mahal-mahal. Saudara, kadang-kadang Porsche, kadang-kadang macam-macam. Dan dia maunya apa? Parkir di depan pintu. Saudara, saya bilang, ya saya sebut best friend lah, saudara ya, best friend. Itu ya, saudara ya, jangan beginilah, malu lah. Gua dilihat orang ada mobil parkir, Porsche parkir di depan pintu, gua malu. Dan saya bilang, bagaimana mungkin, ini nggak boleh. Dia bilang begini, apa itu? Udah gue bayar semuanya. Saya nggak rela kamu kena matahari. Saya nggak rela kamu jalan kaki. Loh saudara, bayangin loh saudara. Lah kalau saya nggak rela kena matahari, kena jalan kaki, bagaimana saya bisa jalan di antara pemulung? Saudara, bagaimana saya bisa ke Pakistan yang suhunya 50 derajat Celcius? Bagaimana saudara, saya di tengah-tengah Bantar Gebang, saudara bisa bayangkan? Tapi itu yang disediakan iblis untuk membelokkan destiny saya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Dan itu yang ditawarkan ke Daniel untuk membelokkan destininya. Saudara, ketika dia memutuskan tidak makan apapun kecuali sayur dan buah mentah, saudara, raja memberikan semua makanan terenak. Anggur, babi, saudara ya, semua daging. Ini dialami semua orang everyday. Iblis akan sangat berupaya membelokkan destinimu dengan cara apapun. Saya bukan gak pernah meminta konglomerat ini untuk jadi jodoh saya, saudara. Saya bilang begini, Tuhan, boleh enggak dia jadi jodoh saya dan saya tetap pelayanan? Lo kan bisa ya nego begitu ya. Saudara, dan Tuhan bilang, pilih. Begitu kamu sama dia, kamu akan jadi putri. Dan kamu tidak akan pernah masuk destinimu. Gak usah nyampe puncak destiny, masuk aja tidak akan. Sudah bisa mengerti? Dan Tuhan bilang, pilih, putuskan. Untung hari itu saya waras. Saya memilih destiny.
Walaupun dengan nangis bombay, tetap saudara, saya ini tetap manusia. Jangan saudara pikir saya gini, oh destiniku, nggak nangis dulu. Tuhan, Tuhan thank you, tapi saya milih destiny. Ya, saudara ya, mutusinnya aja pakai, wah udah drama Korea lebih saudara ya. Saudara saya suruh datang, saya bilang terakhir kita bersama, marilah kita 3 hari bersama. Udah drama Korea lah saudara ya. Saudara, tetapi saya selalu berkata saudara, Tuhan, saya menyintai destiny, saya menghargainya, saya akan memeluknya, saya akan fusi dengan destiny berapapun harganya. Dan hari ini saya tanyakan itu, karena keputusan itu harus kau ambil, kau harus deal with it, kau harus berperkara sebelum tanggal 9. Saudara, kemudian ini contoh yang lain saudara ya. Hanania itu artinya Yahweh penuh kemurahan. Saudara, Yahweh selalu akan disukakan oleh hidupmu saudara, tetapi namanya saudara ganti saudara. Saudara apa? Gantinya jadi diinspirasi oleh Baal. Istilahnya kasarnya mengikuti saudara cara gaya Baal. Buat contohnya, ini buat contohnya. Saudara tahu yang namanya saudara Lady Gaga? Saudara, dia itu WL. Dan dia pernah jadi putri altar. Saudara, dia pernah menyerahkan diri jadi non, jadi apa itu? Susta. Tapi hari itu ketika dia bilang saya mau kaya dulu, saya mau sukses, saudara, didatangi iblis. Saudara bisa baca ceritanya. Iblis tanya gini, kamu deal jadi kekasih saya jamin 1 lagu, 1 album, kamu mendunia. Dan iblis bilang apa? Nanti setelah itu kamu balik bisa, tapi nikmati dulu dunia. Hari itu dia tanda tangan dengan darahnya. Dia gigit dan dia berkata deal. Cuma begitu loh, di alam roh tidak ada kertasnya. Dia gigit dan dia deal. Dan muncullah lagunya, diinspirasi iblis yang langsung mendunia. Dan hari ini, dan saudara tahu salah satu lagunya, dia cerita dan menghina Tuhan Yesus dan penyaliban. Booming. Saudara, itu yang dicoba buat dari orang yang seharusnya menyukakan Tuhan. Iblis belokkan ke sana. Tapi saya bersyukur dia memilih tidak menyembah patung itu. Walaupun mereka tahu mereka harus saudara yang namanya dibakar hidup-hidup. Saya tidak tahu apa di depan yang akan saudara hadapi ketika saudara memilih destiny. Tapi seperti yang tadi Miss Cherry bilang, ada pasti luka, didikan, paksaan. Tapi sepanjang jalan ini udah dapat reward, udah nikmat. Apalagi ujungnya sangat ajaib. Apalagi puncaknya, wow. Saya ini belum puncak saudara ya. Tapi saudara, saya tuh kadang-kadang sampai bilang gini, aduh Tuhan gimana ya saya ini. Bayangin ya saudara, saya ini kadang-kadang gak mau cerita karena saya gak mau saudara iri. Orang itu kalau ngajak makan saya ke restoran, yang 1 orang 3 juta, 4 juta sampai 7 juta. 1 orang. Saudara, saya tuh kemarin bilang begini ya, Tuhan, saya ke saudara ke Surabaya itu kalau menurut hitungan jam, itu tidak cukup untuk saya makan pagi maupun makan siang.
Karena saya memang ambil mepet karena saya mau siapkan buat hari ini. Dan karena sebentar lagi saya juga ngisi di Golden Night. Tapi malam nanti jam 9 saya berangkat ke saudara Papua. Jadi saya pulang mau cepat-cepat. Tapi saudara mau tahu, begitu saya masuk mobil orangnya keluarin saya. Dan dia bilang ini, Bu, Tuhan itu ngomong jelas sama saya. Belikan Ibu Iin risoles terenak. Ya, lemper terenak, disebutkan semua kesukaan saya. Keroket terenak, cari seluruh Surabaya, hidangkan buat Bu Iin. Saudara, sampai saya bilang ini, Tuhan, dia bilang gini, Bu, benar ya Bu yang saya dengar ya, bahwa Ibu itu penggemar kroket, risoles, sama lemper. Saya senyum, iya. Saya penggemar itu. Saudara, orangnya bilang, Tuhan juga pesan satu lagi buat dessert. Carikan dia, ya, puding-puding terenak. Sampai saya bilang ini, Tuhan, gimana saya mau kurus ya Tuhan? Saya bilang, Engkau terlalu memanjakan saya. Itu sisi yang kecil. Belum sisi uang, belum sisi berkat, belum sisi yang lain, saudara. Sampai saya cuma bisa bilang, Tuhan. Ini kita mau ulang tahun. Ini saudara harus tahu ya. Kita ini saudara Mahanaim biar bagaimana saudara ada di track destiny ya. Saudara kita mau ulang tahun. Sudah ada yang menyediakan ikan. Saudara no limit. Jadi nanti saudara ya, tapi kita akan sederhanakan ya. Tapi ada ikan no limit. Dan saudara apalagi yang disediakan? Ada yang menyediakan udang no limit saudara. Saudara Stephen, saya cuma nanya gini, Pan, lu ulang tahun mau apa? Mau berapa kilo udang? 100 kilo cukup enggak? 200 kilo cukup enggak? Saya kirim ke Mahanaim. Saudara, jadi nanti menunya ikan no limit, udang no limit. Saudara, ada yang sudah bilang, Bu, buah-buahan dari saya no limit. Saudara, ada yang bilang coklat no limit. Ada yang bilang roti-rotian no limit. Saudara es teh apapun lah saudara. Saya bilang ini, Tuhan, Mahanaim itu kenapa sih dimanja sekali. Dimanja sekali. Saudara, Tuhan bilang biar bagaimana engkau ada di destiny. Ya kalau saya mau terangkan satu-satu bisa sampai malam ya. Saudara lihat itu semua dibelokkan saudara. Semua dibelokkan ya. Nah mari kita teruskan saudara. Yang kedua, ya, saudara destiny tidak saudara tergantung masa lalu. Kata Yesus kepada wanita itu, pergilah panggillah suamimu datang ke sini. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, karena engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang sekarang bukan suamimu, jadi 6. Saudara ya, itu minimal pria yang jelas. Belum pacar-pacarnya. Mungkin pelacur ini punya 30 saudara ya, pria dalam hidupnya. Karena yang jadi suami 5 kan, yang satu enggak. Belum pacar-pacarnya itu yang dihitung. Tapi hari itu Tuhan bilang, tapi saatnya akan datang. Sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara coba bisa bayangkan enggak? Tuhan itu ngomong penyembahan sama Petrus enggak? Enggak. Tuhan ngomong penyembahan sama Yohanes yang ada di bahunya enggak? Enggak. Saudara, dia ngomong sama pelacur besar. Saudara, tentang penyembahan. Why? Itu destiny perempuan ini. Saudara, destininya penyembah. Destininya penginjil. Destininya pembawa kebenaran. Destininya orang yang mengerti di roh. Karena kalau dia tidak mengerti di roh, saudara, dia tidak bisa bawa satu kota dalam satu hari. Saudara mau nginjil sehebat apa? Mic saya naikin. Saya ini sukanya menggelegar suara. Tidak peduli. Saudara ya. Saudara, orang bilang, Bu, nanti jebol. Enggak. Saya mau sampai yang belakang tidak ada yang tidur.
Ya, yang belakang masih ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nguap-nguap. Saudara, saya minta mic saya dinaikin. Saya bisa sih teriak, tapi menghemat suara, saudara. Jam 11 masih khotbah, nanti besok non-stop saya khotbah, saudara. Jadi menghemat suara, saya minta dinaikin. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan mau bilang begini, nak, tidak peduli masa lalumu. Aku mau kamu tahu destinimu. Penyembah. Destinimu adalah orang yang membawa kebenaran, penginjil besar. Destinimu adalah orang yang bergerak dengan roh. Saudara coba deh nginjil saudara ya, sekuat-kuatnya saudara, paling 30 orang udah dalam sehari udah capek, betul kan? Tapi perempuan ini dalam satu hari, satu kota. Itu tidak bisa tanpa kekuatan roh, saudara. Itu tidak bisa tanpa kekuatan roh. Karena itu Tuhan bilang tentang roh dan kebenaran. Kalau saudara baca perempuan ini keren. Tuhan juga bicara tentang true self. Saudara, ini destiny. Walaupun masa lalunya miskin, pelacur, saudara ya pemalu, penakut, gak peduli. Tuhan itu punya destiny yang pada waktu engkau dilahirkan dibentuk dengan sejuta, saudara, impian dan visi dan cinta dan anugerah Tuhan. Sampai di sini menangkap? Saudara, kayak Samsung tuh. Pada waktu dia dibuat, punya saya lah anggap. Saudara, dia diciptakan dengan istilah saya nih 1000 kemampuan, betul kan? Dan 1000 kecanggihan. Sejujurnya yang saya pakai berapa persen? 5%. Kemarin saya barusan diajarin orang, bilang begini, ibu, Samsung ibu itu sudah built-in sama AI. Jadi ibu tinggal coret-coret, ibu bisa langsung bikin gambar bagus. Ibu mau desain apapun, itu sudah built-in sama AI. Ibu mau betulin foto, sudah built-in sama AI. Saya bengong. Oh, bahkan saya baru tahu setelah make 2 tahun. Dan sampai hari ini tetap gak bisa makainya. AI-nya di dalam kasihan teriak-teriak gini, pakai dong. Pakai dong. Lu goblok amat sih gak pakai gua, katanya. Saudara bisa mengerti? Nah, saudara bilang gini, bu, kenyataannya gimana? Yang di dalam saudara tuh teriak, hei, saya di sini talenta nyanyi. Saya di sini talenta nyembah. Saya di sini talenta penginjil. Pakai dong. Tapi kita bilang ini, saya gak bisa apa-apa kayak tadi Saul. Bayangin loh saudara, Tuhan baik ngomong gini, semua yang berharga, semua yang ajaib, semua yang diinginkan seluruh dunia, Tuhan taruh di dalam diri Saul, satu orang. Wow, saudara bisa bilang wow? Tapi Saul bilang apa? Mana? Saya gak punya apa-apa. Saudara bisa ngerti? Ya. Saudara, ketika Tuhan cerita tentang Ibu Deborah Puji, saya bilang ini wow. Tuhan bilang dia penguasa alam supranatural. Saya bilang wow, tapi hari itu dia pelongak-pelongok. Saudara tahu pelongak-pelongok? Apa itu alam roh? Ya, sekarang ini sudah mulai keluar nih ya. Tapi kalau saudara bilang, bu, sudah berapa persen dari kekuatan? Oh, saudara, jadi nanti kalau Ibu Deborah Puji sampai puncak, Ibu Deborah Puji tinggal bilang begini, air keluar, brrr, keluar, emas keluar, brrr, emas, minyak keluar, ceres, saudara. Tunggu. Nah, ya. Hari ini belum, saudara ya. Saudara bisa mengerti? Nah, ya. Saudara, kadang-kadang saya sampai kalau lihat ya, setiap destiny itu saya, kalau Tuhan mulai cerita ya, saya ini sampai bilang begini, wow,
Wow. Tapi lihat orangnya bilangnya gini, mana? Sama seperti saya bilang, oh di Samsung ada. Di punya saya, iya Bu, itu built-in AI. Terus saya bilang, oh Ibu bisa makainya, orangnya ngajarin, harus ke sini. Ah enggak deh, terlalu susah kata saya. Saya belum bertobat nih soal ini saudara. Walaupun ada pengen sih otak-atik handphone, tapi belum terlalu bertobat saudara. Saudara ya. Tapi saudara harus otak-atik hidupmu. Karena di dalammu itu sudah built-in. Terlalu banyak mutiara permata yang Tuhan mau keluarkan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ya. Lo perkara Samsung saya cuma pakai jadi WA. Itu tidak merubah bahwa Samsung canggih. Bisa ngerti gak sih? Saya ini mau ngasih saudara ngerti. Jadi adapun hidupmu hari ini kau pakai buat ngerokok, buat saudara berzina, tidak merubah kecanggihan yang ada dalam hidupmu. Tidak merubah mutiara semua kapasitas yang ada dalam hidupmu. Yang built-in di dalamnya ada pada waktu saudara ya. Saudara dibentuk. Saya berharap saudara mengerti. Built-in yang ada di Rehabeam, otaknya papahnya. Saudara, kalau saudara tahu Salomo itu engkongnya Ahitofel, orang yang paling pintar se-Israel. Mamanya saudara itu lobbyis terbaik yang menaikkan raja-raja. Saudara papanya, saudara orang paling berhikmat sedunia. Kira-kira yang di dalam built-in Rehabeam, saudara siapa? Saudara tiga-tiganya. Tapi kenyataannya Rehabeam jadinya apa? Orang terbodoh di dunia. Saudara bisa ngerti gak sih? Hey, wake up, wake up, wake up. Saudara yang built-in orang Papua, kau penyembah gerbang timur yang berjalan dalam Sign and Wonder, itu built-in. Kalau engkau orang Maluku, engkau pemegang sumpah apa? Salomo. Karena semua gaharu, semua kemenyan diambil dari situ. Saudara, kalau engkau Batak, built-in di dalam penginjil yang akan membawa pertobatan seluruh dunia, itu built-in. Saudara, kalau saudara lihat ya, kemarin Pak Wong sama Bu Grace harian Mami El dan Elion, dan Pak Wong memberi laporan banyak. Pak Wong bilang gini, Mam, dia manggil saya Mam juga. Mam, emangnya Mam tahu kalau Miel bisa gambar? Tahulah. Dari umur 1 tahun dia sudah bisa gambar rumah, bisa gambar orang. Saudara bisa gambar bunga. Saudara, kalau saudara kasih dia cat air, dia sudah akan melukis pohon dan semuanya gradasi. Saudara built-in. Terus dia bilang, Mam tahu kalau Elion itu musik sangat jago? Tahulah. 1 tahun saya kasih drum, dia matching kok, nggak kayak Christian. Udah umur 17, ritme apa itu banner aja nggak bisa. Saudara, saya tahulah. Itu built-in. Saudara, saya tahu. Bayangin umur 1,5 tahun, nggak ada yang ngajarin. Miel kopro kok, back roll kok, split kaki sampai ke kepala sini. Saudara, kok di rumah saya, kok dia lagi iseng ya, dia tirukan semua akrobatik, built-in. Tapi tadi pagi tuh mutung sama saya gara-gara apa, saya suruh bilang, Miel kalau kamu nggak nari, Oma nggak suka, langsung pindah ke Liani. Saudara, sesimpel itu loh saudara. Saya bilang, Miel, kalau Miel nggak nari, Oma nggak suka, langsung pindah ke Liani dan bilang, Miel nggak suka sama Oma. Saudara bisa mengerti? Ini reaksi. Ya tapi ini anak umur 4 tahun ya. Tapi buat saya, loh Tuhan didik saya umur 1 tahun dengan kanker loh saudara. 3 tahun dengan kanker loh saudara.
Jadi kadang-kadang saya itu mau ngeras, saya juga takut reaksinya beda, kepahitan, tapi tidak dikeras. Saya mikir, gimana ya ini ya, semua harus ada hitungannya. Tapi itu built-in, yang saya mau ceritakan built-in. Tapi berapa banyak reaksi saudara kayak Miel. Ketika pemimpin saudara bilang, kerjakan ini, tidak suka. Saya tidak suka dibawa Bunita, cerewet banget, maksa. Pindah dibawa Pak Samuel, imam, baik hati. Nggak suka maksa, betul kan? Kira-kira saudara jadi Rehabeam, saudara jadi Beckham kedua, Ronaldo kedua, atau saudara jadi gendut dan tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara bisa mengerti maksud saya? Hei, anak-anak muda, mudang. Saudara jangan dimanain puluhan tahun. Dan saudara berkata begini, saya tidak punya apa-apa. No, engkau yang reaksimu salah. Dalam dirimu built-in, saudara. Tapi reaksimu bagaimana? Standarnya harus standar Starbucks. Saudara tidak bisa bilang begini ya, Bu, saya buka cabang Mahanaim di Kutorejo, tapi doa 5 menit, kebaktian 1 jam saja, tidak ada doling. Ya itu bukan cabang Mahanaim. Saudara, kalau saudara tahu orang mau, Stephen kan mau buka, dia sudah buka selin, saudara. Begitu dia buka selin di cabang ya, saudara, dia bilang sama orangnya, luas minimal sekian. Ya, saya enggak mau. Terus kemarin saya beberapa hari yang lalu saya diajak untuk ngecek. Saudara begitu makan, dia bilang makan kepiting gitu. Mama gimana? Jauh, masih kalah jauh sama salin pusat. Dia bilang iya, nanti habis ini acara ngomel. Dia bilang, dia rasain lagi, saudara ya. Dia rasain toast, bagus toastnya. Begitu saya makan, saya bilang begini, Pan, makan deh. Menurut mama ini sampah. Saudara, dia makan, dia bilang ini, bikin malu, dia bilang. Bagaimana toast rasanya bisa kayak begini, rasa tepung. Nah, dia bilang, habis ini saya perlu 2 jam sama mereka. Nggak bisa. Kalau saudara mau pakai nama, standarnya ada. Bisa mengerti ya saudara ya? Dan hari ini apakah saudara memang ekspektasinya tinggi, dan itu sering membuat stres. Karena itu anak hamba-hamba Tuhan sering stres. Tapi sekali lagi Tuhanlah yang melakukan. Tapi bagian kita ini mau aja. Tadi bagus yang Mas Jerry bilang, menghargai terus dengarkan Tuhan. Itu 2 ayat awal. Itu udah cukup, itu kunci saudara. Ya. 2 ayat awal cuma menghargai dan mendengarkan Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, selesai. Pasti. Karena kemampuan sudah ada dalam dirimu, built in. Supaya saudara mudeng nih ya. Saudara kan dari kecil mengikuti Miel nari. Buat Miel nari, mau di split, mau muter, mau jungkir balik, itu enggak ada susahnya, betul kan? Yang dia susah cuma satu, perlu mengalahkan mood, betul? Nah demikian saudara. Bisa ngerti? Saudara itu enggak ada susahnya. Cherry itu enggak ada susahnya untuk dia punya murid, karena built-in kemampuan mengajar. Tapi kenapa sampai hari ini murid pribadian tidak ada ya, mengalahkan apa? Mood ditolak, mood males, mood saudara ya, bayar harga, keluar duit, semua itu saudara mood. Jadi kalau saudara hari ini saudara harus ingat, tidak ada yang susah buat Miel nari. Yang susah cuma dia mengalahkan moodnya. Sama-sama saudara. Tidak ada yang susah buat buat Elion sekolah. Saudara gurunya bilang, apapun, bahkan umur 1 tahun dia sudah bisa gambar kelinci. 1 tahun setengah dia sudah bisa hitungan 1 sampai 10.
Saudara, hari-hari ini dia lagi mulai, apapun dia bilang ini, Oma ini apa? Dia pengen baca. Saudara, tidak ada yang susah. Tapi saudara mau tahu Elion, setiap sekolah butuh perjuangan dan nangis. Yang susah mengalahkan apa? Jadi kalau saudara belum nyampe, bilang ya, gua kok sama sih sama Miel? Gua kok sama sih sama Elion? Christian, kalau rock belum jadi 1000, bukan karena nggak bisa. Ya, yang kamu perlu cuma mengalahkan apa? Mood. Saya berdoa setiap saudara mudeng. Saya tunjuk bukan berarti cuma orang itu ya, semua saudara. Itu orang yang saya tahu mereka sudah deal sama saya. Kalau saya jadiin contoh, saya didik setidaknya enggak mutung 5 hari. Nah sekarang saudara putuskan. Oke, saudara, dan ini saya tutup terakhir walaupun masih panjang sebenarnya. Ya, perjumpaan di tempat rahasia. Saudara, Matius 16 ayat 17, berkatalah Tuhan memberkati Simon anak Yunus. Engkau tidak mendengar jawaban itu dari buku-buku atau para guru. Bapakku yang di surga, Tuhan sendiri yang membawamu masuk kepada rahasia mengenai siapa aku sesungguhnya. Saudara, bahasa lainnya on the secret place. Ya, saudara, dan dia bilang begini, karena setelah itu Tuhan bilang ini, karena engkau tahu siapa aku, maka aku akan menyatakan siapa dirimu. Nah, karena itu tadi saya ajak saudara nyanyi Show Me Your Face. Seberapa saudara itu punya pengenalan akan Tuhan, itu menentukan saudara akan mulai menangkap destiny saudara. Bisa mengerti? Nah saudara bilang gini, loh kenapa Bu? Saudara, karena yang di dalam kita itu aktif kalau kita bersentuhan dengan Tuhan. Bisa mengerti saudara? Tiba-tiba aktif nih semua yang di dalam. Saudara di dalam ini sudah ada saudara ya, yang namanya hikmat itu aktif. Alkitab bilang kalau saudara takut akan Tuhan, ada tiba-tiba pintar, percayalah. Saya mendoakan satu anak saudara, anak ini IQ-nya bayangin ya 30. Saudara, dan guru dan semuanya berkata dia idiot. Saudara, dia tidak akan bisa sekolah dan dia tidak akan bisa jadi apa-apa. Kemudian orang tuanya bawa ke saya singkat. Saudara, dan Tuhan bilang suruh dia tiap hari apalin 1 ayat saja. Selama seminggu ganti lagi. Saudara, dan kemudian saya tumpang tangan, saya bilang ini sama anak. Kamu cuma perlu berdoa, Tuhan nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu. Saudara, dan setelah itu saudara, anak ini setiap doa dia tidak doa lain. Kemarin Obaja bikin operet, ternyata saudara dia kalau doa dulu waktu dia kecil, waktu belum bertobat, ngomong gini, Tuhan Obaja nangis, amin. Ya saya juga bingung kenapa Obaja nangis ya. Ya saudara, kalau orang lain kan ini Obaja gitu ya, ini Obaja nangis ya saudara ya. Begitu saudara, kira-kira kata-katanya begitu saudara. Saudara, tapi waktu itu Tuhan juga bilang sama Tuhan, Tuhan sebut namamu, nyatakan dirimu. Tuhan, aku mau ketemu, nyatakan dirimu. Saudara, singkat cerita, anak ini ketemu Tuhan. Tuhan datang, Tuhan sentuh. Saudara, dan tiba-tiba dia berubah, mulai mengerti. Saudara, singkat cerita, hari ini sudah S2. Saudara juara kelas terus. Tidak pernah ranking di bawah 5. Saudara, setelah dia menghafalkan ayat setiap minggu 1 kali sampai hari ini. Dan dia hari ini mewarisi kekayaan ayahnya dan menjadi manajer di sebuah perusahaan besar. Saudara, orang mau bilang lu idiot kayak apapun, enggak.
cuma butuh diaktifkan. Begitu ketemu Tuhan. Begitu ketemu Tuhan. Ada orang yang berkata, saya ini gak bisa ngomong. Enggak. Nih cerita tentang Joshua. Saudara, dari kecil Tuhan sudah bilang sama saya, destininya dia berdiri di depan ribuan orang, jutaan orang. Dia akan pergi dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Karena dia akan jadi, Tuhan bilang ya, the best leader, commander yang akan menggenapkan semuanya. Saudara, tetapi pada waktu kecil, setiap kali saya suruh bicara di depan, nyumput nangis. Nyumput nangis. Saudara, walaupun itu built-in bisa tidak kelihatan, saudara. Bisa tidak kelihatan. Ya. Saya berdoa, saudara menangkap. Saya sampai di sini, saudara kejar Tuhan. Bilang gini, Tuhan nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu dalam bentuk mimpi apapun supaya aku ini kenal engkau, jalan dengan engkau. Nanti saudara akan lihat semua di dalammu tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar. Ya, kalau saudara pernah lihat film X-Men atau film-film begitu ya. Apa sih itu yang film semuanya anak-anak kecil jago-jago itu. Apa ya waktu itu judulnya ya Jos? Yang semua anak-anak kecil dilatih jadi, iya yang begitu-begitu ya. Nah saudara, itu mereka dulunya bermasalah saudara. Saudara, mereka ada yang setiap kali nyentuh barang, setiap kali marah semuanya hancur. Tapi begitu mereka ketemu, saudara ya, dengan pendahulu-pendahulunya, dan mulai diajarin, wah tiba-tiba 10 kali lebih hebat dari pendahulu-pendahulunya. Saya akan minta Joshua sedikit menceritakan tentang tongkat estafet. Kemarin dia khotbah di Hancin, keren banget. Saudara, dan tutup doa sekalian. Ya. Tutup doa. Saudara bilang ini, Bu, bagaimana Ibu tahu? Nah itulah saudara. Saya itu ya selesai khotbah, pulang sampai di rumah saya langsung ngecek semua khotbah, saudara. Khotbah di sini, khotbah saudara ya, Esamil di sini, Kak Puji. Saya ngecek khotbahnya Joshua, khotbahnya Pak Fendi, Stephen khotbah di Hananel. Itu juga keren. Dia khotbah tentang bedakan antara my truth dan kebenaran. My truth, yang ini yang sebenarnya Stephen ya, yang keren yang ini. Saudara, di tempat ini diam atau sedang lari-lari? Saudara lagi diam kan? Itu perasaanmu. Kenyataannya bumi sedang bergerak 1.700 kilometer per jam. Jadi saudara ini lagi gerak. Bukan lagi diam. Karena bumi sedang bergerak 17.000 kilometer per jam. Tapi saudara berkata saudara diam. Saudara merasa diam. Dan dia bilang begini, jangan pernah percaya dengan perasaanmu. Itu your truth, bukan kebenaran sesungguhnya. Ya, terus dia terangkan banyak hal. Keren. Banyak hal orang berkata, saya nggak bisa. Itu your truth, bukan kebenaran. Itu perasaan. Kita akan selalu bebas. Ya, sorry. Ya kemarin saya share di Hananel Cinta. Mungkin saudara nanti bisa lihat lengkapnya di YouTube-nya Hananel Cinta. Jadi saudara, kalau saudara mengerti dalam lari estafet, pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, pelari keempat, mereka akan mengoper baton namanya ya, baton dalam bahasa Inggris. Itu tongkat yang dioper. Dan fase yang paling mengerikan adalah fase di saat tongkat itu harus dioper. Kenapa? Karena pelari sebelumnya harus melambat supaya persiapan untuk oper. Dan pelari kedua atau selanjutnya harus lari sekuat-kuatnya supaya nggak kalah. Saudara nangkep ya? Pelari sebelumnya kalau mereka lari dan tidak melambat, jatuh. Dan melewati garis yang sudah ditentukan. Tapi kalau pelari kedua tidak siap untuk menerima, maka pasti akan kalah pertandingan.
Nah, saya ini melihat bahwa memang kita ini ada dalam masa transisi. Sebenarnya Bevis yang share ini dan saya, Sasa dan Bevis lagi ngobrol. Dan kami ini ngobrol bertiga dan bilang seperti ini. Masa transisi adalah di mana engkau sadar jarak antara engkau dengan pemimpinmu itu terlalu jauh. Itu adalah masa transisi. Hari itu Yesus, ya saya nggak tahu PPT-nya apakah sudah bisa. Saya udah share tadi barusan. Saudara, waktu Yesus umur kira-kira 30 tahun, Yesus itu belum terkenal sama sekali. Jadi saya bisa katakan Yesus itu nol. Baru mamahnya yang tahu kalau Yesus bisa buat mujizat. Sedangkan Yohanes Pembaptis, dia sudah bertemu dengan raja-raja. Jauh, dia sudah bertemu dengan Herodes. Dia sudah terkenal di seluruh negeri. Seluruh negeri datang minta dibaptis. Bertobat, ahli Taurat bertobat. Dia buat mujizat. Dia menyampaikan pesan Tuhan sampai ke raja-raja. Sampai Herodes itu love and hate relationship sama dia. Herodes tuh mendengar khotbahnya Herodes. Tapi kesel karena disinggung soal menikahi anaknya sendiri. Kira-kira seperti itu. Sedangkan Yesus nol. Sama, Elia dan Elisa juga sama. Elia itu udah top. Elia udah buat 8 mujizat. Elia sudah membelah sungai. Elia sudah membangkitkan orang mati. Elia sudah buat semua yang ajaib. Berhentikan hujan, datangin hujan. Percepatan dia lari lebih cepat dari Ahab. Sedangkan Elisa baru dari pengusaha, baru bertobat. Jadi kalau hari ini saudara tahu di sini ada anak-anak muda, ada anak-anak STT, anak-anak pemenang, ada pasukan tuh, ada full timer, ada donatur, lengkap kita di ruangan ini. Kalau saudara tahu jarakmu antara jarak pemimpin jauh, itu artinya saudara di masa transisi. Waktu saudara tahu jauh. Kalau saudara belum sadar, ya berarti saudara jauh dari masa transisi. Tapi kalau saudara sudah sadar, saudara ini saudara ini sadar jarakmu ini jauh, berarti saudara sudah masuk ke masa transisi. Mungkin masih di download ya. Sudah, oke. Saudara ini lomba lari estafet. Maaf saya lupa ini olimpiade, tapi saya lupa tahunnya. Ya, saya minta saudara nonton sebentar ya. Nanti saudara lihat yang China nanti. Jadi untuk mereka oper itu ada jaraknya. Nggak boleh kelewatan, nggak boleh sebelumnya. Menurut saya itu sangat rohani, sangat ilahi ya. Saudara oper itu harus tepat. Nah nih yang dikasih lampu. Nanti akan balik lagi ke sana. Saudara lihat ada garis kuning dan mereka lewat. Ya ini pemenangnya ya, nanti akan diulang lagi. Nah ini saudara, ini China. Dia lewat garis kuning. Jadi mereka harus mundur supaya pelari sebelumnya harus oper pada garis kuning itu sebelum dan sesudah antara. Nah, saudara bisa bayangkan menurut saya kita ini ada di fase itu. Nah ini yang kedua saudara. Ini versi laki yang di slow-mo ya, lebih singkat. Di mana tongkat itu gagal untuk dioper dan jatuh. Saudara bisa bayangkan pelari pertama, kedua, ketiga bisa lari sekuat tenaga, tapi kalau yang terakhir miss tangkap, kalah. Oke, thank you, boleh balik ke PowerPoint lagi. Buat saya ini tuh memang masa transisi. Saya ngelihat bahkan antara saya dengan semua yang ada di unit di bawah saya sadar ada jarak yang jauh, tapi suka nggak suka ini harus mulai operan nih. Dan saya juga sadar bukan cuma saudara, saya pun juga dituntut sama Ibu Iin. Di saat yang sama baru dapat mall, baru dapat GWR. Dan Pak Fendi itu punya istilah yang bagus. Saudara di sini kan pernah mengenal namanya prioritas kehidupan, betul ya? Prioritas pertama Tuhan, kedua keluarga, whatever lah. Saudara semua punya masing-masing. Tapi Pak Fendi itu bagus, Pak Fendi bilang prioritas keluarga itu nggak ada. Adanya juggling dalam prioritas. Artinya apa? Nggak ada. Saudara tahu Tuhan nomor 1 selama-lamanya itu nggak ada.
Contohnya apa? Saya punya satu kesaksian menarik ya saudara. Suatu kali kami sedang nari. Pedang raja kan semua pedang 7 panggilan ada. Pedang raja itu mau saya ambil di lantai. Waktu saya mau ambil, saya didorong sama penari. Dan karena kalau nggak salah pakai jubah ini, jadi saya ketutupan. Saya didorong dan saya dibentak, jangan sentuh. Begitu saya buka, ternyata tahu Joshua, dia langsung sorry. Dan saudara saya baru sadar, saya bilang ini, untung hari itu respon saya nggak marah, itu Abi yang marahin saya. Saya bilang, Bi, makasih ya, kamu jaga pedangku sedemikian rupa. Jadi saudara bisa ngerti ya, ini tuh seringkali memang ada tuntutan yang mengerikan. Mereka ini juggling. Dan kalau kita ini oke, poinnya nomor 1 Tuhan, mereka rela dorong temennya karena pedang ini pedang sakti. Jadi nggak ada. Kalau kita nari ini seringkali telat masuk, kita bisa sikut dorong anak-anak kecil supaya banner masuk. Tapi itu bukan dari Tuhan, itu ego. Yang ada itu juggling. Nah saya ini di tengah juggling GWR yang gedungnya udah ada tapi jemaatnya belum ada. Saya tetap harus juggling semua Hanana El Cinta, penari, bikin jubah baru. Mahanaim harus saya pegang 3 provinsi, saya pegang 4 unit. Kemarin saya dikomplain karena security nggak ada di pos padahal ada di dalam. Saya terima komplain itu sembari juggling. Dan tetap saya harus mulai oper. Oke, siapa? Si A, kamu akan pegang ini, si B pegang ini. Suatu kali buiin streaming. Makanya saya mulai berpikir apa kita gak usah streaming-streamingan gitu ya. Ibuin streaming kebaktian dari salah satu kita. Dari GWR, dari rock. Dan Buin berkata ini tidak bisa diginiin. Gini. Itu seperti operan baton itu loh saudara. Suka gak suka, tongkat itu pasti harus dioper kok. Nah, boleh gambarnya yang di PPT? Saya singkat aja ya karena waktu. Saudara ada sebuah tempat namanya Biosphere 2. Dia membuat sebuah simulasi di mana kalau kita ini akan tinggal di Mars. Jadi artinya tanpa udara dari luar, tanpa tanah dari luar, tapi semua yang ditanam, ditumbuhkan dari satu gedung ini, itu akan ditumbuhkan. Dan mereka berhasil menumbuhkan semua sayur-sayuran, binatang bisa tinggal, kecuali satu hal, pohon. Dan ternyata pohonnya nggak bisa tumbuh. Pohon apel, pohon jeruk selalu jatuh. Mau pohon pine gitu ya, buat mereka punya kayu, itu selalu tumbang dan nggak tahu alasannya apa. Semua yang kecil-kecil berhasil, brokoli berhasil, semua toge semua berhasil. Tapi begitu pohon jatuh. Dan waktu mereka coba belah, mereka coba teliti, mereka menemukan kalau saudara tahu pohon itu kan punya ring. Ternyata cincin dari pohon yang ada di Biosphere ini, ringnya sempurna, buletannya sempurna. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, itu perfect. Dan ternyata kesempurnaan itu membuat pohonnya jatuh sendiri saudara. Ternyata setiap kali pohon itu ngalamin angin dan dia ketiup dan bengkok, dia akan buat luka dalam hidupnya. Dia akan buat cekung. Tiba-tiba pohon masuk ke dalam musim dingin, di mana dia nggak bisa tumbuh dengan cepat. Maka ringnya akan makin mepet. Tiba-tiba masuk musim semi, wah air, pupuk di mana-mana. Maaf, binatang buang kotoran, pupuknya makin subur. Dia tumbuh cepat, ringnya jadi besar. Dan itu membuat pohonnya bentuknya kayak gini, seperti pohon normal yang kita lihat. Saudara, ternyata kondisi sempurna membuat engkau malah fragile. Kalau saudara berpikir keluarga sempurna, pelayanan sempurna, hidup sempurna akan membuat engkau tumbuh sangat besar dan sangat kuat, ternyata enggak. Karena nyatanya bahkan di alam liar pun pohon yang ada dalam kondisi yang perfect gak bisa tumbuh tinggi. Itu artinya apa? Semua kehancuranmu, semua kejatuhan, semua kegagalan dan engkau responi dengan benar, itulah yang akan membuat engkau menjadi pohon yang sangat tinggi, sangat kokoh, sangat kuat. Dan ternyata saya belum terlalu dalemin. Tapi kalau saudara ahli matematika di tempat ini, saudara ngerti semakin banyak belok-belokan di situ, pohonnya makin kuat. Saudara lihat aja, segitiga atau jembatan, gak ada yang lurus, cuma dari satu kayu. Pasti segitiga-segitiga.
belokan demi belokan. Saudara dibentak, saudara dimarahin, saudara punya keluarga yang gak sempurna. Itulah yang membuat engkau jadi pohon tinggi. Saya lihat sungguh bagaimana Obaja. Saya itu waktu Obaja bikin drama itu. Saya cuma di samping Obaja persis. Ja, itu beneran ceritamu. Lebih parah. Umur 3 tahun saya digebukin. Di drama cuma 1 menit gak nyampe. Udah selesai, namanya juga drama. Ini asli. Gak selesai. Pokoknya sampai papaku akhirnya kecapean dan tidur geblak. Baru selesai. Setiap hari jam 3 pagi. Lempar botol, pecahin barang, pukul-pukulan setiap hari. Ya Ibu Ruth, saya bisa berkata semua para pemimpin di tempat ini. Itulah yang membuat mereka hari ini menjadi pohon yang sangat besar dan sangat tinggi. Saya nggak seberani Ibu untuk nyebut nama-nama yang negatif di ruangan ini. Tapi kalau engkau berpikir, oh keluarga saya nggak sempurna Pak, makanya saya tumbuhnya nggak bagus. Salah. Justru semua kegagalan, semua kehancuran yang kau responi dengan benar. Ya pohon juga bisa patah loh. Pohon juga bisa tumbang loh. Tapi waktu bengkok dan kau memutuskan berdiri lagi. Waktu di musim dingin kau memutuskan gak mati. Itu yang membuat engkau tumbuh dengan sangat kuat. Dan terakhir saya ingin menunjukkan satu video. Semua tentang destiny, saudara tentang ini. Yang video yang ketiga. Ini Olimpiade 2012. Dan saya berdoa saudara ngerti pelari terakhir itu punya sesuatu yang paling dahsyat saudara. Hari itu Olimpiade 2012, Jamaika punya 4 pelari. Dan kalau saudara lihat yang warna kuning, pelari pertama kalah jauh. Pelari kedua berhasil menyalip beberapa orang. Tapi enggak banyak yang bisa dia lakuin. Kalah, coba saudara lihat ya, kalah sampai baju merah. Pelari ketiga, wah dia lari sekuat tenaga. Tapi tetap gagal menyalip pelari dari Amerika. Tapi yang dahsyat mereka punya pelari keempat, Usain Bolt. Kalau saudara kenal siapa itu Usain Bolt, saudara tahu siapa pasti pemenangnya. He is the fastest man alive. Usain Bolt. Dan dia adalah pelari tercepat di dunia. End of the story. World record. Pelari pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah. Tetap world record. Saudara bisa bayangin. Pelari pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah. Tetap memecahkan rekor dunia. Saudara bisa bayangin gak? Dan saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara ini punya kehormatan menjadi pelari terakhir. Tuhan tahu ada sesuatu yang ajaib dan besar dalam hidupmu. Tugas saudara apa? Terima baton itu dengan kuat. Jangan kayak pelari Cina tadi ya. Ribut sendiri, telat, gak berani. Menurut saya itu rohani sekali bisa kita bahas. Dia telat terimanya, dia gak berani terima. Wah takut Pak, saya belum siap. Saya selalu bilang ke anak-anak di bawah saya gini. Kalau kamu mau pikul, gak usah pikul jiwa-jiwa, gak usah pikul yang lain. Satu, pikul duit dulu aja. Baru lu mikir. Pikul kerohanian, kamu bisa bohong di depan semua orang. Kamu bisa pura-pura doa, kamu bisa pura-pura isi cawan. Kalau kamu mau pertama yang orang gak lihat, tapi kamu tahu kamu beneran pikul, coba aja duit. Pengeluaran kita hitung aja berapa. Dan coba kamu berkata, udah Pak Jos gak usah transfer. Kalau sampai kurang, saya jual ginjal Pak. Nah itu dia. Baru kamu, ya itu contoh yang salah ya. Tapi saudara ngerti ya. Baru saudara akan ngerti, saudara ambil baton yang sesungguhnya. Saya bisa berbangga lah menurut saya. Anggaplah pengeluaran Mahanaim 2-3M gitu ya. 4M. Mungkin kalau 2M saya bisa katakan saya ini 10%-nya setiap bulan udah ada loh saudara. 10%-nya. Ya kalau 4M ya kurangin berarti 5% berarti. Tapi saudara bisa bayangkan anak 29 tahun. Yang umurnya sepertiga dari pemimpin-pemimpin di tempat ini. Saya udah memikul 5-10% keuangan ya. Saya gak ngomong mic. Saya baru pulang jam 4:30 pagi subuh. Saya bilang ke beberapa ya, saya ini berbangga ya, bagaimana investasi Tuhan dalam hidup saya. Saya baru sampai jam 4:30 pagi, saya baru selesai KKR 2 kali, khotbah 4 kali. Dan tetap hari Sabtu, yang mimpin perang tetap saya. Saya, ya itu standar Buin, saya ini gak punya waktu buat tidur. Saya jaga Elion malam Elionnya gak bisa tidur. Saya mungkin cuma tidur 3 jam malam itu. Baru dari Lampung sampai ke Bekasi dan tetap saya sampai duluan. Dari Lampung
Sama saudara yang rumahnya di Jati Asih. Saya tetap sampai duluan, dari Lampung loh. Naik kapal loh, saya sampai duluan. Saya tetap deklarasi lebih kuat. Suara saya tetap nggak hilang. Sampai sekarang. Saya sungguh lihat, apakah engkau siap terima baton itu loh. Saya ini anak 29 tahun belum sampai 30. 5-10% keuangan Mahanaim loh. Pengeluaran Mahanaim. Saya bisa katakan mungkin lebih kali. Kemarin KKR Lampung 400 juta. Saya bisa katakan oke, para penerima estafet selanjutnya. Usain Bolt akhir zaman. Siap terima. Jangan telat. Persiapkan dirimu lebih lagi. Dan saya berdoa saudara bisa menerima dan saudara memecahkan world record dari semua yang pernah dibuat oleh para pendahulu-pendahulumu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.